Baik, kita mulai ya. Yang lainnya Ya, Pak. silahkan bisa menunggu. Kita manfaatkan yang ada sekarang biar nanti bisa lebih paham. Ini kita sebagai bentuk ikhtiar pembelajaran. Sementara ini yang bisa kita lakukan seperti ini ya, kita jalani seperti ini. Yang ada dijalani dulu saja. Oke, baik. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Uh, saya di sini akan membantu teman-teman semuanya mempelajari kembali induksi matematika. Di video pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan materi induksi matematika. Gitu ya. Induksi matematika ini sebagai sebuah metode atau cara untuk kita membuktikan sesuatu. Nah, dalam objek matematika ini, pernyataan-pernyataan matematis bisa kita buktikan. Oke, kita ulang lagi. Kalau di sebelumnya sudah diilustrasikan dengan video ya, dengan video efek domino, di mana ketika ada satu domino jatuh, maka akan berakibat pada domino-domino yang lainnya ikut terjatuh pula. Gitu kan ya. Kalau kita lihat domino dijajarkan gitu, dijajarkan. Terus kalau kita dorong satu aja, maka semuanya akan jatuh. Nah, efek domino ini yang kemudian menjadi salah satu yang mengilhami Francesco Morlico untuk membuat suatu penemuan. Nah, penemuannya di bidang matematik. Beliau ini menuliskan ya. Jadi yang tadinya itu hanya bersifat pengamatan dari ada yang dinamakan efek domino, beliau lalu mulai serius nih mengerjakan metode induksi matematis. Nah, penggunaan induksi matematis pertamanya dalam buku ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah dari n bilangan bulat positif ganjil yang pertama itu sama dengan n kuadrat. Nah, itu adalah yang dicatat pada induksi matematik bagian kedua. Itu yang bagian kedua, itu adalah induksi matematik yang pertama kali disajikan oleh Francesco Morlico. Gitu ya. Nah, untuk langkah penyelesaian induksi matematik itu sendiri ya, kita mempunyai dua langkah ya. Kita mempunyai dua langkah. Langkah yang pertama adalah langkah awal atau basic step-nya. Nah, basic step-nya itu sebenarnya kita hanya membutuhkan P pada 1 benar dulu. Ya. Kita hanya perlu membuktikan P pada 1 benar dulu. Sebentar, saya siapkan pentabnya. Kelupaan tadi belum dipasang pentabnya. Sebentar. Oke, sudah. Nah, di sini ada langkah awal atau basic step ya disebutnya. Ini hanya butuh satu saja, butuh P pada 1 atau pernyataan yang pertama benar. Nah, selanjutnya langkah induksi. Pada bagian langkah induksi ini yang perlu dicermati adalah ketika yang pertama sudah benar, maka ini akan berakibat pernyataan kedua juga benar. Kayak tadi ya, ketika ketika domino pertama jatuh, ini domino yang kedua jatuh juga. Begitupun juga nanti domino yang ketiga, begitupun juga nanti domino yang keempat atau pernyataan 4 tadi kalau kita analogikan. Hingga pernyataan seterusnya sampai ke pernyataan K. Nah, kalau K ini benar, maka kita selanjutnya menunjukkan bahwa P pada K plus 1 juga benar. Maksudnya apa P pada K plus 1? Maksudnya adalah P pada yang setelahnya K. Gitu. Makanya ditulisnya P pada K plus 1. Oke. Sampai di sini terbayang tidak? Kira-kira terbayang tidak?
Fajri, Hendra, Rafif, Rian, Veda, Zikri. Terbayang Pak, terbayang. Oke, paling tidak seperti itu ya. Ini kalau teman-teman pahami, kalau di RPL ini sebenarnya kayak kalau kita bikin variabel-variabel. Kan kalau misalkan di HTML atau di Python kita biasa menggunakan if else gitu ya. Iya Pak, benar. Nah, gitu. Kita biasanya mengilustrasikan dengan variabel-variabel. Nah, gunanya apa kalau kita butuh memanggilnya? Kan dengan pemanggilan-pemanggilan ya. Oke, kalau awal penulisan juga biasanya ada yang seperti ini kalau tidak salah. Oh, bentar. Kalau di HTML kan itu kayak gini ya. Misalkan ini, Benar terus Pak, ada benar. pernyataan, terus ada gini ya. Iya enggak? Kebalik Pak tanda miringnya itunya. Oh, tanda miringnya kebalik di mana? Di Iya, sini. di depan P, di depan P. Oh iya, kebalik, sorry. Kayak gini ya. Nah, terus juga Salah kalau arah juga kita Pak. apa? Salah arah. Oh, salah arah gini. Nah, betul Pak. Nah, gitu. Kayaknya saya kebanyakan pakai template deh. Jadi racun akhirnya. Nah, kayak gini ya. Kemudian kalau mau memanggil sesuatu kayak gini ya, kalau tidak salah ya. Iya, iya Pak, pakai href. Yang kayak gitu. Oke, mungkin kalau lebih lanjut, kayaknya saya mesti belajar nih sama 11 RPL buat pemrograman. Kayaknya lebih jago, soalnya saya ambil jurusannya memang matematika, jadi untuk pemrograman masih belajar. Nah, boleh ya, nanti belajar sama 11 RPL ya. Boleh Pak. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya nih, misalkan kita punya contoh soal. Ya, selanjutnya kita punya contoh soal 2N dikurangi 1, di mana N itu di sini misalkan suatu bilangan ya. Di sini itu elemen. Ya. Di sini elemen atau anggota. Nah, N di sini itu adalah natural number atau bilangan asli. Oke. Banyak simbol-simbol untuk bilangan ya. Misalkan N untuk natural number, kemudian ada Z itu dari bahasa Jerman, Zahlen, itu bilangan bulat, kemudian ada real, ini bilangan real atau bilangan nyata ya, bilangan nyata, dan seterusnya. Masih banyak pengistilahan-pengistilahan gitu ya. Nah, kan akan sangat merepotkan kalau kita tuliskannya N anggota bilangan asli terlalu panjang. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk menyatakan definisi dari bilangan bulat positif. Ini itu bilangan bulat positif. Jadi kalau bilangan bulat positif pertama tinggal kita substitusikan N-nya dengan 1, kan 2 kali 1 dikurangi 1. Gitu ya. Berarti ini nilainya berapa? 2 kali 1 dikurangi 1. Dua, halo, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita substitusikan, kita tinggal ganti N-nya dengan bilangan yang mau kita substitusikan saja, terserah kita. Ini misalkan 2, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, bisa seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau seperti ini, berarti 2 kali 1 ya. Aslinya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 kali 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir berarti ini 2 kali 3 hasilnya. 2 kali 3 hasilnya. 6 Pak, 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, ini bilangan ganjilnya. Bilangan ganjil pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga ke yang N. Nah, makanya disebutnya pernyataan seperti itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana?
kalau sudah paham sampai situ, kita buat menjadi sebuah pernyataan ya. Kita buat menjadi sebuah pernyataan. Nah, kalau sudah pakai pernyataan seperti ini, baru deh kita tinggal buat seperti langkah yang pertama ya. Langkah pertama kan tadi kita butuhnya untuk yang langkah awal P pada 1 benar ya. Cukup kita buktikan P pada 1 benar. P pada 1. Nah, untuk P2, P3, dan mungkin P4 itu nanti tidak perlu karena yang cukup P1, P2, P3, dan P4 dulu saja yang terpenting. Nah, tetapi ini agar paham, berarti bisa kita tuliskan nih. Nah, P1 itu apa? Pernyataan pertama, 1. Ya, oke. Lalu bagaimana dengan pernyataan 2? Oh, berarti kita butuhnya 2 nih. Butuh 2. Berarti 1 ditambah 3. 1 ditambah 3. Nah, terbayang tidak? Jelas tidak Terbayang, kira-kira? Pak, terbayang. Oke, Jelas, berarti Pak. kalau P3 gimana pernyataan ketiga? Kalau pernyataan 3 yang ini bagaimana? Yang P3, pernyataan 3. Berarti bilangannya apa saja kalau pernyataan 3? 1 ditambah 3 ditambah 5. 5. Nah, sekarang gimana kalau P4? Kalau P4, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. 7. Nah, sekarang kita cek di ruas kanannya. Di ruas kanannya ini kan seharusnya N kuadrat ya nilainya ya. Berarti bagian N-nya kita ganti. Nah, berarti dikuadratkan semua nih nanti. Oke, untuk ngecek apakah benar atau tidak. Nah, untuk pernyataan yang pertama. Untuk pernyataan yang pertama, ini kan berarti N-nya 1 ya. Tulis 1. Pernyataan kedua, N-nya 2. Kita tulis 2. Pernyataan 3, kita tulis N-nya 3. Pernyataan 4, N-nya 4. Lalu kita jumlahkan deh. Kita selesaikan hitungannya. Ini 1, pernyataan 1 di ruas kanannya 1 kuadrat nilainya berapa? 1 kuadrat. Iya, nilai dari 1 kuadrat. 1, Pak. Benar. Kalau 2 kuadrat? Kalau 2 kuadrat itu 2. 2 kali 2? 4, Pak, 4. Nah, Iya, 4. 3 kuadrat. 3 kali 3? 9, Pak. 9. 4 kuadrat? 16. 16 gitu. Nah, sekarang bisa kita cek nih teman-teman. Bisa kita cek. Ini kan nilai kuadratnya udah ya. Nilai kuadratnya 1, 4, 9, 16. Nah, terus coba kita cek. Bagian yang 1 ditambah 3 hasilnya. 4. 4. 1 ditambah 3 hasilnya. 4. 4 ditambah 5 hasilnya. 9. 9. Berarti kalau yang pertama ini udah benar. Yang kedua benar. Yang ketiga benar. Nah, yang keempat juga 1 tambah 3. 4. Terus 9. 9. 9 tambah 7. 16. 16. 16, Pak. Oke, jadi benar. Nah, tetapi kalau di pembuktian kita kan nggak mungkin ya menuliskan semuanya. Makanya kita butuh pengistilahan sampai pada PK. Ya. Nah, sampai sini dulu nih, udah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sampai sini ya. Ini soalnya prinsipal, sesuatu yang dasar. Nanti kalau ada, kan sekarang udah nggak ada UN ya. Gantinya AN, Asesmen Nasional. Ini tuh jadi basic yang dinilai, ada literasi dan numerasi. Nah, kemampuan numerasi ini dilatihnya terkhusus pada substansial matematika. Gitu, makanya perlu banget dicermati gitu ya. Makanya matematika dan bahasa sekarang ini di kurikulum yang sekarang mendapatkan porsi yang lebih lumayan, jamnya lumayan banyak. Nah, selanjutnya
langkah induksi tadi kan P1 udah benar ya. Karena yang tadi kan P1 benar. P1 benar, kemudian berakibat pada P2 juga benar. Dan seterusnya, gitu kan ya. Hingga P pada K benar. Kita sebenarnya nggak harus pakai K sih, pakai bilangan apapun boleh. Tetapi kita pakainya K. Ya, pada kesempatan ini pakainya K. Untuk setiap K anggota bilangan asli. Gitu ya. Untuk setiap K anggota bilangan asli. Nah, ini seperti A terbalik ya, lambang untuk setiap. Ya. Ini kadang bisa dibaca untuk setiap, kadang juga bacanya itu untuk semua. Tergantung penggunaan. Kalau misalkan yang kita butuhkan itu per butir, per item, berarti untuk setiap. Kalau misalkan kita ingin buatnya untuk keseluruhan, berarti untuk semua. Itu ya. Lanjutnya. Ya, Lanjutannya kita sudah mengatakan, mengklaim bahwa P pada K benar, maka kita perlu menuliskan P pada K. Nah, 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya. Hingga ujungnya itu sampai pada K. Ya, ujungnya itu sampai pada K. Karena kita ingin menyatakan untuk K, ya. Kalau tadi kan untuk P1, P2, P3 itu kan bisa kita ekspresikan dengan angka ya. Bisa kita ekspresikan langsung dengan nilai suatu bilangan. Tetapi kalau K masih variabel, jadi kita ekspresikannya tetap dengan K. Bagaimana K-nya? Bentuk K-nya kita dapatkan dari bentuk bilangan positif ganjil ini. Ya. 2N dikurangi 1. Ekspresi tersebut yang kita pakai. Berarti kita tuliskannya tinggal yang bagian N kita ganti dengan K. Jadi 2K dikurangi 1 sama dengan, nah yang bagian kanannya hampir sama nih sama yang ini ilustrasinya. Ini kan ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti pada bagian ini di ruas kanannya akan menjadi apa nih? Berarti di ruas kanannya, oke, masih standby? Fajri, Hendra, Rafif, Rian? Masih Pak. Oke. Berarti ada apa ini di ruas kanannya? Bentar, Pak. Ayo. Lupa ya? Nah, wajar. Coba dicek lagi, ada apa berarti di ruas kanannya? Sudah ketemu catatannya? Berarti kalau ini di ruas kanannya menjadi? Bentar Pak, lihat. Boleh yang lainnya. Barangkali sudah standby dengan catatannya. Berarti kalau tadi kan, cek nih, kalau tadi kan ini di bagian ruas kanannya itu 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. N pangkat 2 Pak. Berarti N pangkat 2. N pangkat 2, tetapi sekarang kita kan sudah mengganti ya. Kita sudah mengganti, N-nya kita ganti dengan K ini. Ini nih, yang P pada K. Ini kan tadinya P pada N. Kita substitusikan ganti K. Berarti kalau tadinya itu N pangkat 2, sekarang jadi berapa pangkat 2? K pangkat 2, Kak. K pangkat 2, gitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya di langkah induksi, ya. Di langkah induksi,
kita kan butuhnya selain ini ya, selain P pada K benar, kita juga butuh P pada K plus 1 benar kan ya. Makanya kita harus menunjukkan P pada K plus 1 itu benar. Akan ditunjukkan P pada K plus 1 benar. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menjumlahkan kedua ruas P pada K. Kenapa kedua ruas P pada K perlu dijumlahkan? Nah, dalam hal ini, kenapa kita perlu menjumlahkan? Soalnya lihat deh, kita contoh ya, lihat di pernyataan 3. Pernyataan 3 sudah tampil, pernyataan 3 di layar, transisinya udah? Sudah, Pak. Sudah nampil ya. Nah, lihat deh, dari pernyataan 1 ke pernyataan 2, ke pernyataan 3, ke pernyataan 4. Kita ambil contoh kasusnya pernyataan 3. Dari pernyataan 3, ini kita bisa buat menjadi pernyataan 4 dengan cara menjumlahkan kedua ruas. Ya, ini ruas kiri punya P pada 3 dan ruas kanan P pada 3. Kita jumlahkan dengan ini, angka terakhir yang ada pada P pada 4 ditambah 7. Kedua ruasnya tambah 7. Nah, kalau kita lihat di sini, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah, kemudian ini penambahan untuk kedua ruas ditambah 7, ruas kiri, ruas kanan ditambah 7, hasilnya akan benar ya, seperti pernyataan P pada 4. Ya, benar ya? Ya enggak? Benar, Pak. Nah, contohnya nih, 1 ditambah 3 tambah 5, udah nih, dapat tadi nilainya 9. 3 kuadrat juga nilai 9. Nah, yang kiri 9 tambah 7 hasilnya 16, yang kanan 9 tambah 7 juga 16 gitu. Maka untuk pernyataan ini juga kita tuliskan pernyataan P pada K plus 1, kemudian dengan P pada K kedua ruasnya ditambah. Nah, ditambahnya dengan apa? Ditambahnya pada bentuk P pada K plus 1-nya dulu. P pada K plus 1-nya bisa kita tuliskan dulu. P pada K plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya. Hingga ditambah 2 K plus 1 dari mana? Yang bagian N kita ganti dikurangi 1 sama dengan yang kanannya. Jadi kita ganti K plus 1 kuadrat juga. Nah, yang kirinya kita sederhanakan menjadi 2K, 2 ditambah 1, 2 kurangi 1. 2 kali 2, 2 kali 1 hasilnya 2, kurangi 1, hasilnya plus 1. Nah, jadi bentuk yang di sebelah kiri ini kita gunakan untuk mengurangi ya. Jadi P pada K kedua ruas ditambahkan 2K plus 1. Ditambah ini 2K plus 1. Nah, di video pembahasan sebenarnya ini sudah saya jelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Hanya ini dijelaskan ulang kenapa kok bisa seperti itu. Kalau di video kan teman-teman tidak sempat untuk bertanya ya. Nah, hanya punya kesempatan menyimak dan mencatat saja. Nah, kalau di Zoom kan kita bisa saling tanya jawab gitu. Ya, untuk langkah lanjutannya bisa simak di videonya. Kita punya keterbatasan waktu karena teman-teman juga harus melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Gitu ya. Oke, terakhir silakan bisa aktifkan kamera untuk dokumentasi. Minta bantuannya, salah satu mungkin nanti screenshot. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Silahkan bisa dilanjutkan. Ini jam istirahat. Lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.